Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-6. Selamat mendengarkan. Diana tidak ragu untuk melukai dirinya sendiri dengan pisau buah. Theo ketakutan untuk pertama kalinya. "Hentikan!" teriak Theo. Diana berlari menuju pintu keluar. "Jangan ikuti aku!" tegas Diana dengan mengarahkan pisau kepada para anggota Theo. Anggota Theo menyarankan dia untuk menangkapnya. Theo merasa tidak berdaya. Dia memintanya untuk tinggal. Theo mendekatinya dan melempar pisaunya dalam waktu singkat. "Apa kau sudah gila?" bentak Theo dengan suara keras. "Aku belum kalah," jawab Diana dengan mengangkat ujung bibirnya. Kemudian, secara tiba-tiba, Diana menendang tepat di selangkangannya dan berlari sekuat tenaga. Para penjaga mencoba menembaknya, tetapi Theo memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya. Mereka hanya bisa mencoba untuk menangkapnya tanpa melukainya. Lalu Diana melepaskan tendangannya. Para penjaga bingung dengan kekonyolannya. Diana melepaskan lagi tendangannya ke wajah salah satu dari penjaga itu. "Tangkap aku jika kalian bisa," kata Diana. Karena ide gilanya, kini Diana berhasil melarikan diri dan keluar dari perangkap pimpinan mafia itu. Akhirnya Diana berhasil melarikan diri dari Theo. Tetapi apa rencananya sekarang? Apa yang akan dia lakukan sekarang? Di mana dia akan tinggal? Semua pertanyaan itu tidak muncul di benaknya saat Diana merencanakan untuk melarikan diri. Diana bertelanjang kaki karena sendalnya terlepas saat Diana menendang kakinya ke arah penjaga yang ingin menangkapnya tadi. Gaunnya memiliki noda darah, seluruh tubuhnya terasa lelah dan sakit karena kejadian tersebut. Tapi dia berjalan di jalanan tanpa tujuan. Ide pertamanya adalah menemukan akomodasi dan satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan adalah asrama perguruan tinggi. Dengan keadaan fisik dan tekanan batin, Diana berusaha menelusuri jalanan seorang diri menuju asrama perguruan tinggi. Di kediaman Theo, dia bertingkah seperti binatang buas. Setelah Diana pergi, dia menciptakan kekacauan di rumahnya. Dia kemudian memerintahkan mata-mata dan penjaga terbaiknya untuk mengikuti dan melindungi Diana. Dia punya rencana di pikiran liciknya. Dia ingin Diana datang dengan sendirinya ke hadapan Theo saat dia menemukan cara untuk melacak Diana. Tiba-tiba situasi mengejutkan datang. Han dengan tubuhnya yang terluka datang mencari Diana. Anggota geng Theo takut kepada Han. Theo dengan tenang berkata padanya, "Saat aku menemukannya, aku akan pastikan dia tidak akan melarikan diri lagi." Setelah mendengar perkataan Theo, Han mengerti bahwa Diana telah melarikan diri dan dia segera pergi untuk mencari Diana. Sekitar jam 10.30 malam, Diana tiba di gerbang perguruan tinggi, tetapi sudah ditutup. Diana memohon bantuan penjaga, tetapi tidak ada gunanya, karena perguruan tinggi tidak akan menyediakan akomodasi tanpa biaya di muka dan dokumen resmi. Walaupun Diana memiliki beasiswa,
Diana duduk di bangku halte bus. Dia tidak tahu siapa yang harus dimintai bantuan. Dia hanya mengingat nomor telepon Paman Indra, Nina, dan Adrian dengan benar. Sebuah bus datang dan sopirnya berkata bahwa ini adalah bus terakhir. Diana meminta pertolongan sopir bus untuk menelepon. Sopir bus yang melihat keadaannya menjadi sangat kasihan pada Diana. Dan sopir bus itu pun memutuskan untuk membantunya. Diana terpaksa menghubungi Adrian walaupun dengan duri di hatinya. Seorang wanita menjawab teleponnya. "Bisakah saya berbicara dengan Adrian?" tanya Diana, dan wanita itu menjawab, "Saya tunangannya. Siapa kau?" Diana tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya atau kemana lagi dia akan pergi. "Saya Diana, saya butuh bantuan," jawab Diana dengan suara terbata-bata. Wanita itu mengenalinya. "Adrian tidak mengenalmu, dan jangan pernah mencoba untuk menelponnya lagi," kata wanita itu dan memutuskan panggilan. Diana menangis, tapi dia tidak punya air mata lagi untuk menangis. Diana tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Dengan terpaksa, dia datang untuk meminta bantuan kepada keluarga pamannya. Dia merasa jijik terhadap dirinya sendiri karena dia harus menjual harga dirinya untuk bertahan hidup. Hari itu dia memahami arti dari kekuasaan dan uang. Sesampainya di kediaman keluarga pamannya, Diana mengetuk pintu dengan sisa tenaganya, dan Harry membuka pintu. Diana meminta bantuan untuk menginap. Diana hanya ingin bermalam di sini, dan kemudian besok pagi-pagi dia akan segera pergi. Harry menertawakan keadaannya. Tanpa memikirkan harga diri, Diana kembali memohon kepadanya. Harry kemudian memberikannya sebuah penawaran. Diana menjadi bingung dengan ekspresi wajah yang diberikan Harry. "Aku akan membantumu jika kau bisa memuaskanku," kata Harry dengan senyum liciknya. Saat dia mengatakannya, tangannya berada di bahu Diana, dan sentuhannya yang tidak pantas membuatnya sangat tidak nyaman. Diana tidak ragu untuk mendorong Harry dan berteriak meminta pertolongan. Bibi Camelia dan Nia turun mendengar suara Diana dan bertanya mengapa dia ada di sini. Diana mengatakan bahwa Harry menuntut permintaan tidak bermoral darinya. Seketika itu, mereka berdua menjadi kaget dan menatap pada Harry. Kemudian Harry menyalahkan Diana. "Dia yang merayuku untuk mendapatkan uang, tetapi aku menolaknya. Itulah mengapa dia menyatakan tuduhan yang menjijikan kepadaku," kata Harry yang menyembunyikan kebenarannya. Bibi Camelia dan Nia tidak percaya pada Diana dan mulai memukulinya terus-menerus. Mereka mengusirnya dari rumah dan mengatakan bahwa dia tidak lebih dari seorang pelacur. Diana terbaring di jalanan, tubuhnya mati rasa. Diana mengalami luka di sekujur tubuhnya. Diana hanya menginginkan kehidupan yang bahagia dan damai, tetapi yang dirasakannya hanya penderitaan. Diana mulai tertawa karena rasa sakit yang dia rasakan. Diana tidak ingin bangun. Diana tidak memiliki kemauan untuk itu. Saat dia berada di posisi puncak pasrah dan menyerah, tiba-tiba terdengar suara yang dikenal memanggil namanya. Ya, itu adalah Han. Han bertanya pada Diana siapa yang telah melakukan ini padanya. Diana mencoba menjauh dari Han karena dengan kejadian ini Diana sudah tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Dia menyuruh Han untuk pergi. Han meminta Diana untuk kembali ke rumah Theo. Mendengar perkataan Han, Diana menjadi sangat marah kepadanya karena kembali ke Theo sama saja berarti menyerah.
Han menyuruh Diana untuk memikirkan kembali dan melihat gambaran yang lebih besar. Orang-orang seperti Theo ibarat api. Mereka tidak bisa padam dalam sedetik. Mereka butuh waktu. Diana tidak memahami Han karena kondisinya tidak tenang. Diana kemudian setuju untuk mengikuti saran Han. Sejujurnya, dia tidak punya pilihan lain. Di gerbang rumah Theo, tanpa bantuan Han, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya selanjutnya. Apakah dia akan tetap hidup atau mati? Diana meminta maaf kepada para penjaga karena mengabaikan mereka dan meminta untuk berbicara dengan bos mereka. Ego Theo terpuaskan saat Diana mendatanginya sendiri. Diana selalu melihat ke bawah karena Han mengatakan bahwa Theo tipe orang yang tidak suka ditentang. Air mata jatuh dari wajah Diana membasahi lantai. Dia lelah karena berlutut sepanjang waktu. Dia sudah tidak punya harga diri lagi. Diana mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya di depan Theo, tetapi dia tidak bisa. Theo seharusnya merasakan kemenangan dari kekalahan Diana, tapi sebaliknya dia malah merasa bersalah. Dia melihat Diana dipenuhi dengan memar di sekujur tubuhnya. Wajahnya terlihat merah dan bengkak, seperti seseorang telah memukulinya. Theo mendekat karena melihat Diana terluka. Dia menyuruh Diana untuk menjadi pacarnya. Theo ingin Diana mematuhinya dan memberitahu Diana bahwa dia akan memenuhi semua permintaannya kalau dia juga mematuhi perintah dan memenuhi keinginannya. Diana tidak menunjukkan minat setelah melihat hari-hari yang dia habiskan bersama Theo. Diana menjadi sangat marah. "Mengapa kau tidak menunjukkan emosi apapun?" teriak Diana. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.